Menurut Pak Ahok, dalam wawancaranya bersama Mbak Didi dan Mas Iyo di tayangan Taktik di kanal YouTube 2045 TV, ada alasan khusus kenapa dia harus segera menikah setelah keluar dari penjara di awal tahun 2019, di awal tahun Pilpres 2019. Rupanya nih, Pak Ahok diminta untuk pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan, selama proses Pilpres tahun 2019. Sosok Pak Ahok dianggap membahayakan elektabilitas Presiden Jokowi. Makanya, supaya tidak menimbulkan kontroversi, Pak Ahok diminta untuk berbulan-bulan berada di luar Indonesia. Dan makanya karena itulah, karena ibunya nggak bisa menemani Pak Ahok di luar negeri dalam kurun waktu berbulan-bulan, maka dia harus segera menikah. Pak Ahok harus ditemani oleh seorang istri selama berada di pengasingannya di luar negeri. Jadi boleh dikata, Pak Ahok adalah sosok yang membahayakan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi perlu membuatkan sangkar emas buat Pak Ahok, supaya Pak Ahok nggak masuk lagi ke arena politik nasional dan membuat gaduh. Setelah Pak Jokowi memenangkan Pilpres di tahun 2019, sangkar emas untuk mengurung Pak Ahok tersebut adalah jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, BUMN terkaya di negara kita. Sangkar emas PT Pertamina itulah yang sekarang ditinggalkan oleh Pak Ahok untuk merebut kembali jati dirinya sebagai manusia yang bebas. Yang menarik, nah ini ada yang menarik. Ada yang lebih menarik dibandingkan yang barusan itu. Tampaknya dalam meredam efek Ahok yang berbahaya, Pak Jokowi tampaknya tidak cuma menyediakan kurungan emas. Tapi tampaknya dari kisah-kisah yang sekarang mulai muncul, tampaknya Pak Jokowi juga pernah memasukkan Pak Ahok ke dalam kurungan yang sebenarnya. Memasukkannya ke dalam penjara. Akibat tekanan massa di tahun 2017, Pak Ahok akhirnya dijebloskan ke penjara dengan tuduhan telah menista agama. Padahal kalau saja Pak Ahok ini mendapatkan pengadilan yang fair, yang objektif, Pak Ahok pasti bisa bebas dari tuduhan yang mengada-ngada tersebut. Tapi Pak Ahok tidak mendapatkan pengadilan yang fair. Dia dijebloskan ke penjara dan bahkan setelah itu dia ditekan agar tidak mengajukan banding, agar kasusnya segera mereda dan dia bisa tetap berada di dalam penjara. Untuk kepentingan elektoral Pak Jokowi menjelang Pilpres di tahun 2019, Pak Ahok harus dikorbankan, dimasukkan ke dalam kesunyian penjara. Memang sungguh tidak mungkin Pak Ahok dimasukkan ke penjara tanpa restu dari Presiden Jokowi. Sungguh tidak mungkin kalau Pak Ahok dimasukkan ke penjara kalau bukan untuk menyelamatkan elektabilitas dari Pak Jokowi. Supaya Pak Jokowi dan kroni-kroninya bisa tetap berkuasa selama 5 tahun lagi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh Pak Jokowi. Pak Ahok sudah dikorbankan oleh kroni-kroni dari Pak Jokowi. Nah, makanya lepasnya Pak Ahok dari sangkar emasnya di PT Pertamina sudah pasti membuat Pak Jokowi dan para anak buahnya kalang kabut. Sebab mulai terkuaklah semua kebenaran di seputar tahun 2017 tersebut, di sekitar peristiwa pemenjaraan Ahok. Dulu Pak Jokowi pernah berkata kalau Pilpres 2024 bakal banyak dramanya. Mungkin waktu mengatakan itu Pak Jokowi masih sangat percaya diri kalau dia ini bakal mengendalikan semua drama tersebut. Tapi ternyata, nyatanya dalam kurun waktu hanya 1 bulan menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024, ternyata Pak Jokowi lah yang dibuat terkaget-kaget atas semua drama yang terjadi. Pak Jokowi mulai nggak bisa mengendalikan permainan lagi. Sementara itu, sosok Ibu Megawati, sosok ketua umum partai yang terus dihantam dan didiskreditkan oleh kubu Pak Jokowi, dia malah bisa melenggang santai, berjoget bersama grup band legendaris Slank, dan semakin mendapatkan apresiasi publik. Buat yang belum menyadarinya, lepasnya Pak Ahok dari sangkar emas Pak Jokowi benar-benar sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa bersejarah, sebuah kisah drama yang tiada duanya.
Sebab ini adalah peristiwa bebasnya Pak Ahok dari cengkeraman Pak Jokowi yang sangat berkuasa itu. Dan sekarang bisa saja Pak Ahok bakal membunyikan lonceng kematian karir politik dari Pak Jokowi. Jadi katanya kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Oh, Terus sahabatnya Pak Ahok. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak. Pertama saya masih marah, nggak terima saya. Iya. Itu cuma agresi militer Belanda dong, gubernur aktif ditangkap. Iya, benar. Kecuali kamu OTT nyolong ya. Iya. Mana ada, kita konstitusi kok. Iya. Masa takut sama orang nekan, emang hukum pakai tekan